Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sahabat Idari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang ke-27 dari bulan Ramadan, kita masih diberi Allah kesempatan hidup, kesempatan menghirup udara segar. Walaupun mungkin masyarakat di Riau atau Pekanbaru pada khususnya mulai tadi malam diguyur hujan dan pagi ini pun dalam keadaan mendung. Ini mungkin kita bersangka baik kepada Allah, satu pertanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Para pemirsa dan sahabat Idari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu pada pagi hari ini untuk mengkaji Al-Quran tafsir yang ditulis Syekh Atha Abu Rustah, yang mana pada hari ini lanjutan kajian kita pada minggu sebelumnya, yaitu membahas surat Al-Baqarah ayat 8, ayat 9, dan mudah-mudahan bisa juga sampai kepada ayat 10. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kemudian di ayat 10, ayat 9, yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakzibun. Di ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna. Sebagian manusia mengatakan kami beriman billah kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari kiamat, wa ma hum bimu'minin, dan padahal mereka itu sebenarnya tidak beriman. Apa maksud ayat ini? Bahwa ayat ini dijelaskan pada masa Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, ada sebagian kelompok manusia ketika bertemu dengan orang-orang yang mengikut ajaran Rasulullah, mereka seolah-olah menganggap diri mereka beriman kepada Allah. Hanya sekedar untuk apa? Untuk mengelabui, untuk mengibuli Rasulullah dan para pengikutnya. Sehingga mereka mengatakan kami juga beriman kepada Allah, kami juga yakin kepada Allah, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Dan ini sangat berhubungan erat dengan ayat berikutnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 9. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Maka kalau kita bisa membaca dalam tafsirnya, bahwa tafsir ayat ini menjelaskan ba'da a'lamana Allah subhanahu fi awailis surah ahwalul mu'minin, thumma bayyana ahwalul kafirin, dzakarallahu jalla sya'nahu. Setelah kami beri pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala pada awal surat Al-Baqarah tentang perlakuan atau perihal orang-orang beriman, thumma bayyana ahwalul kafirin, kemudian kami juga menjelaskan sikap perbuatan orang kafir. Zakarallahu jalla sya'nahu, Allah telah menyebutkan yang maha kuasa sekehendaknya fi hadhil ayat, dalam ayat ini, ahwalul munafiqin, perihal orang munafik. Fahum yazharunal iman, mereka itu secara penampakan beriman. Wa yakhfunal kufra, dan mereka menyembunyikan kekafiran mereka. Wa yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka hendak menipu daya Allah dan orang-orang beriman,
dan tidaklah tipu daya mereka itu illa anfusahum, kecuali untuk diri mereka sendiri. Nah, di dalam ayat ini sangat berhubungan antara ayat 8 dan ayat 9. Jadi di ayat 8 itu Allah memberikan gambaran. Ada orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Kami juga mengikut agamamu Muhammad. Kami juga yakin kepada Allah. Tapi di belakang. Dan hari ini apakah ada orang seperti itu? Sangat banyak sekali kaum muslimin. Ketika dia melihat ada kelompok yang mendakwahkan Islam secara kafah, lalu dia bergabung, tapi harapannya apa? Mereka hanya minta dukungan karena dia lihat kalimat-kalimat yang keluar dari mulut para kelompok-kelompok dakwah yang mengajak kepada Islam secara kafah ini. Ternyata banyak pengikutnya. Ketika mereka melakukan kegiatan, melakukan dakwah secara massal, itu luar biasa hadirin yang ikut bersama mereka. Sehingga ada kelompok-kelompok munafik itu sebenarnya hanya pura-pura saja. Diri mereka munafik. Mereka minta dukungan umat, tapi dalam rangka apa? Untuk kepentingan dirinya. Mereka menjual agamanya demi harta dunia. Itu yang terjadi saat ini. Maka di dalam ayat ini sungguh sangat gamblang sekali kaum muslimin. Kalau kita lihat lagi di ujung penjelasan tafsirnya, summa ya'lamuna subhanahu annahu yastahzi'u bihim wa an tijaratuhum khasiratun wa annahum fi dhalalim mubin. Kemudian telah mengajarkan kepada kami oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka itu memperolok-olok, kemudian mereka melakukan perniagaan yang merugikan, dan mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Artinya apa? Aktivitas-aktivitas mereka yang ketika bertemu dengan orang Islam, dengan orang yang jujur mendakwahkan Islam, mereka menganggap mereka juga sama, kami da'i juga. Tapi di belakang para da'i ini, mereka marah memperolok-olok, bahkan membuat strategi bagaimana kelompok-kelompok dakwah ini di bumi hanguskan. Sungguh mereka telah melakukan perniagaan, kata Allah. Perniagaan yang rugi. Ruginya apakah seperti para pedagang di pasar, dia modalnya 20 juta, hari itu ternyata di akhir penjualannya tinggal 10 juta? Tidak seperti itu kaum muslimin. Karena rugi di sini akan disiksa oleh Allah. Karena di ujungnya lagi, wa annahum fi dhalalim mubin. Sesungguhnya mereka itu adalah memiliki kesesatan yang nyata. Sahabat idari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengerucut kepada ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang beriman, dan tiadalah tipu daya itu kecuali untuk diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, tapi mereka tak sadar, mereka tak merasakan, mereka asik-asik saja, mereka enjoy-enjoy saja. Hari ini begitu banyak orang yang ingin menipu daya Allah dan orang beriman. Dia mengaku kadang-kadang seorang ulama, kadang-kadang mengaku pemimpin mubalik di Indonesia. Kadang-kadang mereka menganggap bahwa mereka itu berbuat benar, padahal vokalnya mereka, kerasnya suara mereka menjelaskan Islam, tapi ada kepentingan dunia. Ambil dulu tata bahasa Arabnya. Al-mukhadi'atu minal mufa'alah. Jadi yukhadi'un Allah, yukhadi'u itu diambil timbangannya, maknanya mukhadi'atu dari timbangan mufa'alah fi lughatil Arab, menurut bahasa Arab, saling menipu daya. Fa kaifa yakunu zalika bainallahu subhanahu wal mu'min min jihati wa bainal munafiqina min jihati ukhra. Maka bagaimana bisa hal itu terjadi, tipu daya antara Allah dan orang beriman di satu sisi, dan di antara orang munafik di sisi yang lain. Jadi seolah-olah kalimat ini antara Allah dan orang beriman berlawanan dengan orang munafik, itu seolah-olah saling menipu daya. Apakah mungkin bisa terjadi? Maka di sini disebutkan ini hanya sekedar majazi, majaz. Kenapa? Karena orang munafik tidak akan mampu menipu daya Allah dan orang beriman.
dan sudah pernah terjadi dulu di masa para nabi terdahulu. Betapa orang-orang kafir dan segelintir juga ada orang munafik yang ingin cari nama di hadapan orang kafir yang sedang berkuasa. Mereka ingin melakukan tipu daya, memperolok-olok, bahkan ingin membumi hanguskan kebenaran, tapi tak pernah berhasil. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang mungkin cara bicaranya sulit. Sedangkan Fir'aun laknatullah, dia sangat vokal ketika dia berbicara, itu terpukau masyarakat. Tapi sedahsyat itu pun kalimat-kalimat yang keluar dari Fir'aun, namun Musa dan pengikutnya tetap istiqomah dalam menyampaikan kebenaran, tidak mampu mereka kalahkan. Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa mendakwahkan agama tauhid di hadapan kaumnya, tapi ada strategi rencana yang dilakukan oleh Raja Namrud untuk menghabiskan Ibrahim alaihissalam, tapi tidak mampu. Bahkan sudah jelas nyata, dibuatlah api yang besar seperti luas ya, di padang Sahara itu dibakar luas. Bahkan kekhawatiran para algojo yang diutus oleh Namrud ini untuk membakar Ibrahim itu tak berani dekat. Kenapa? Begitu besarnya api. Akhirnya apa? Dibuatlah satu bentuk dababah atau panah ya, tapi orang agak besar sehingga Ibrahim diikat di situ dan dilemparkan. Sudah jelas ingin mereka habiskan di dalam api yang besar, tapi itu tidak diizinkan oleh Allah SWT. Jadi maknanya apa? Ketika orang munafik ingin melakukan tipu daya kepada Allah dan orang beriman, itu tidak akan mampu. Saat ini terjadi kaum muslimin. Saat ini terjadi. Betapa umat Islam atau bahkan masyarakat itu dipermainkan. Apalagi di tengah wabah ini. Di satu sisi ada kalimat bersama melawan virus corona atau COVID-19. Dengan cara apa? Physical distancing, jaga jarak. Tak boleh berdekatan, bahkan dilarang berjabat tangan. Harus senantiasa bersih. Ya, satu sisi ikhtiar benar. Tapi mereka para penyampai ini di sisi yang lain malah membiarkan kerumunan yang banyak. Bahkan mereka membuat konservatif, dihilangkan khatibnya 3 konser. Ini bagaimana? Ini namanya perolok-olok. Dan ini mereka akan melihat kehancuran mereka sendiri. Karena wabah ini sebenarnya pelajaran yang diberikan Allah, yang diturunkan Allah di tengah manusia. Khususnya bangsa Indonesia saat ini, umumnya dunia juga merasakan betapa satu benda yang tak bisa dilihat oleh kasat mata itu mampu memporak-porandakan, meluluh lantakkan, termasuk negara adidaya Amerika sendiri pun tak mampu mengatasinya. Dikarenakan apa? Karena mereka ini dahsyat sekali melakukan kemaksiatan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan oleh ulah tangan manusia. Apa maksud aydin nas dalam tafsirnya? Maksiat, ingkar kepada Allah. Jadi ulah tangan itu apa? Mereka senantiasa bermaksiat. Maka Allah turunkan kerusakan di darat dan di lautan. Dan hari ini kemana-mana sulit. Bahkan punya kebiasaan masyarakat di mana saja, khususnya negeri kita Indonesia ini, salah satu budaya yang sering terjadi setiap akhir Ramadan, mereka ini ingin pulang kampung, ingin mudik, tapi saat ini tak bisa. Itu ujian juga bagi kita kaum muslimin, sahabat idari yang mulia Allah. Maka harus kembali kepada Allah, termasuk orang-orang munafik. Maka tidak boleh dia bermacam-macam atau macam-macam ya kepada orang beriman. Baru ini ulama kita keluar dari penjara, dipanggil lagi. Kenapa? Apakah karena ulama itu seorang penjahat? Tentu tidak. Tapi kenapa? Karena kebenaran yang disampaikannya. Maka kalau kita lihat lagi, aslul khid'i
asal dari tipu daya, bifathil kha wa kasriha, dengan memfathahkan kha dan mengkasrahkan akhirnya. Huwal ikhfahu wal ibham, dia adalah satu bentuk sembunyi dan kenyataan. Wa hadza mumkinun bainal mu'minin wal munafiqin fayuzhirul munafiq Islam wa yukhfi kufra. Alhamdulillah. Ini memungkinkan antara orang-orang beriman dan orang munafik. Fayuzharul munafik, secara nyata orang munafik itu al-Islam, menunjukkan keislaman. Wa yukhfi kufra anil mu'minin, dan menyembunyikan kekufuran dari orang-orang beriman. Wa kadzalika yumkinu ay yukhfal mu'min a'malan muayyanatan anil kuffar. Oleh karena itu sangat mungkin bahwa orang-orang beriman, bahwa mereka menyembunyikan kepada orang beriman amal-amal yang nyata anil kuffar, dari kekafiran mereka. Wal munafik fayuwarri alaihimul liibhami, dan mereka orang-orang munafik itu senantiasa menyembunyikan keburukan-keburukan mereka. Artinya apa? Kalau kita lihat secara fakta saat ini, banyak perkara-perkara kebijakan yang merugikan masyarakat. Padahal di dalam Islam, masyarakat atau rakyat tak boleh dirugikan oleh pemimpin negara. Membuat satu keputusan, kebijakan, kalau kita lihat saat ini ada BPJS naik, namun sebagian tokoh-tokoh, para tokoh agama disuruh mereka bicara untuk mengiyakan apa yang menjadi keputusan mereka. Maka dipertanyakan juga nih, para tokoh-tokoh agama ini ketika mereka mengiyakan atau mengaminkan keputusan pemerintah yang merugikan masyarakat, yang merugikan baik secara individu, secara umum, bahkan secara agama juga, maka khawatir kita nih mereka terkategori ini. Mereka diperalat oleh orang-orang munafik untuk menipu daya Allah dan orang beriman. Sahabat dari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sadar bahwa tugas kita di muka bumi ini tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Ketika Allah cabut nyawa kita, tak bisa kita halangi. Ketika negeri ini dihancurkan Allah, tak bisa kita antisipasi. Ketika kita dibuat Allah celaka, maka tak bisa kita hindari. Artinya apa? Itulah manusia itu lemah. Maka harus sadar kita. Apalagi ini akhir zaman. Badirul amali fitanan, kata Rasulullah. Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah. Hari ini banyak fitnah-fitnah, ujian. Mereka di belakang para orang-orang mukmin atau sebagian orang Islam, mereka menolak kebijakan pemerintah, tapi tak berani mengatakan ini di depan. Ini level imannya sangat rendah kaum muslimin. Kalau sudah rendah, lama-lama nanti bisa terpengaruh kepada kemunafikan. Itu yang terjadi di dalam menurut ayat ini. Jadi artinya apa? Bahwa kita sebagai orang yang beriman senantiasa tegas dalam menyampaikan kebenaran. Orang-orang munafik itu tak perlu kita takuti. Tidak perlu kita khawatir. Jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran. Karena mereka orang munafik dan kafir itu lemah. Mereka orang kafir dan munafik itu lemah. Tidak akan mampu dia untuk melawan Allah dan orang beriman. Karena orang beriman senantiasa dapat bimbingan dari Allah. Sedangkan Allah adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan, yang mengatur bumi ini, yang menciptakan bumi ini. Kita secara individu tak mampu mendorong gunung untuk digeser kaum muslimin. Artinya apa? Itu lemah kita. Tapi Allah yang Maha Kuasa bisa menggeser, memindahkannya, bahkan menghancurkannya. Maka kalau kita lihat dalam ayat-ayat tentang kiamat, bahwa nanti gunung-gunung itu seperti kapas berterbangan.
Kita pernah lihat kapas berterbangan, ringan sekali. Tapi bagi kita yang melihat gunung itu berat sekali. Maka ketika kita melihat itu, tunjukkan, rasakanlah bahwa kita ini lemah. Karena kita lemah, istiqomahlah dalam kebenaran, istiqomahlah dalam keimanan. Jangan lagi kita ikuti gaya-gaya orang munafik itu. Tak boleh lagi malas-malas menyampaikan kebenaran. Tak boleh lagi malas-malas menyampaikan Islam. Seorang mukmin harus punya pemahaman hitam dan putih. Apa maknanya? Kalau dia memang punya pemahaman putih, ya putih, yaitu Islam. Kalau hitam, jahat, ya jahat saja. Tidak boleh abu-abu. Karena sebagai muslim, saya sebenarnya, katanya nih, saya setuju juga kelompok mana. Saya tidak kemana-mana, tapi semuanya saya akan terima. Tapi dia tak menyampaikan kebenaran. Ini khawatir nanti terseret kepada kemunafikan. Jadi oleh karena itu, sahabat Idari, para ulama, para kiai, para ustaz, kemudian para mubaligh, apalagi ini kurang lebih 3 hari lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan, maka tegaslah menyampaikan kebenaran. Khawatirlah kita kalau ada ucapan-ucapan kita ini tidak menunjukkan kalimat yang benar. Kalau mungkin sulit kita untuk menyampaikan kebenaran secara hakiki, sangat sulit kita untuk menyampaikan kebenaran itu secara sistematis, sangat sulit kita untuk berpegang teguh kepada kebenaran, maka caranya, jangan lupa yang pertama, kita harus senantiasa thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena dengan ilmu tadilah sebagai modal kita untuk menyampaikan kebenaran. Ilmu yang banyak. Karena ilmu itu bisa dituntut di lembaga pendidikan dan juga di luar lembaga pendidikan. Ada yang formal, ada informal. Semuanya yang dalam rangka kita mencari pemahaman Islam. Kemudian yang kedua, maka kita harus punya jemaah, punya perkumpulan orang-orang soleh yang senantiasa kita saling mengingatkan. Karena hari ini banyak kadang dulu vokal kita lihat ustadz itu, tokoh itu, mubalik itu, dai itu vokal dia. Seolah-olah dialah orang yang paling tegas menyampaikan kebenaran. Tapi hari ini kita lihat, tak berani dia. Hilang bahasa-bahasanya untuk menyindir kebijakan pemerintah saat ini. Seperti ayam kena air. Kan sedih kita kaum muslimin. Sedih sekali kita. Ada tokoh para ustaz kita yang begitu vokal. Menurut kita dialah tempat bergantung kita untuk mewakilkan kita untuk menyampaikan kebenaran. Tapi hari ini tidak nampak lagi. Kenapa? Karena dia sendirian. Dia tak punya jemaah. Sedangkan kita diperintahkan Allah dalam surah Al-Imran ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah segolongan ummah yad'una lil khair, menyuruh kepada al khair Islam. Ya'muruna bil ma'ruf, dia menyuruh perbuatan ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah perbuatan munkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang beruntung. Jadi artinya apa kaum muslimin? Agar kita ini betul-betul kokoh keimanan kita dan tidak bisa ditipu daya oleh orang-orang munafik dan juga orang kafir, maka kita harus berjemaah, berkelompok. Karena perintah kelompok ini ada dalam surat Al-Imran tadi. Ummatun di situ kalimatnya umum, kelompok apa saja. Tapi ingat, kelompok itu mesti punya rukun, yad'una ilal khair. Senantiasa dia mengajak al-khair, mengajak Islam. Bukan menipu daya Islam. Ini kadang-kadang ada kelompoknya Islam, tapi begitu cerita tentang dunia, mereka saling berebut, mereka saling sakit hati, mereka saling benci, mereka ingin menguasai harta dunia yang ada rezekinya di kelompok itu. Ini sungguh menyedihkan kaum muslimin. Tapi fokusnya apa? Yad'una ilal khair, mengajak kepada Islam. Maka kalau ada kelompok yang mengajak kepada Islam dan dia sendiri pun mengamalkan Islam, maka kelompok itu tidak akan lapor riba, tidak akan toleransi terhadap kemaksiatan. Mereka akan tegas ketika ada tokoh-tokoh agama atau pemuka-pemuka masyarakat yang mencoba
menakut-nakuti masyarakat, menghalangi masyarakat ini untuk beribadah, menghalangi masyarakat ini untuk melakukan amaliyah secara berjamaah, maka dia harus tegas menjelaskan agar para tokoh tadi tidak berkelanjut atau berkesinambungan melakukan kemaksiatan. Tapi hari ini kaum muslimin banyak kelompok-kelompok bergeraknya atas dasar harta dunia. Maka ada kadang-kadang kita dengar, kenapa tidak ada kegiatan? Karena anggaran belum turun. Itu selalu bahasanya. Memang benar sih, anggaran itu memang dibutuhkan. Tapi kita ini sebenarnya sudah punya modal diri kita. Kedua mata kita, satu mulut kita, dua telinga kita, dua tangan kita, dua kaki kita. Itu modal kita untuk membuat kegiatan keagamaan, membuat kegiatan mencintai Allah dan Rasulnya. Bisa, sangat bisa sekali. Kalau ada dapat rezeki, dana sebagai anggaran kegiatan, itu bonus. Jadi bukan itu yang utama. Jadi jangan sampai ada kelompok-kelompok yang memang tidak bekerja atau tidak melaksanakan, berhenti melaksanakan kebenaran karena tak ada anggaran. Itu sungguh menyedihkan kaum muslimin, sahabat dari Allah. Sehingga apa? Kalau seperti itu kita, mudahlah kita dihancurkan orang munafik. Hari ini orang munafik berkeliaran kaum muslimin. Orang munafik itu berbagai macam bentuknya. Bisa dia berbentuk sebagai pejabat, bisa dia sebagai tokoh agama, bisa dia sebagai seorang pemuda, pergerakan, kelompok, banyak sekali model-model mereka ini kaum muslimin. Maka kalau kita tidak mengambil kesempatan itu dengan cepat, maka kita akan jadi orang yang merugi dan akan mudah dihancurkan oleh orang munafik dan orang kafir ini. Menjadi pertanyaannya kaum muslimin ke Allah, kenapa begitu mudah orang munafik bisa menghancurkan kita? Maka di surah Al-Baqarah ayat 10. Apa itu? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullaha marada. Kemudian Allah tambah rasa sakit itu dalam diri mereka. Apa makna sakit di sini? Innal marada allazi fi qulubil munafikin, yang ada dalam hati orang munafik, marada fi aqidatihim, sakit pada akidahnya. Jadi artinya apa? Bukan sakit fisik. Ai fil aqidati allati fi qulubihim bihasbil mudhafi qabla qulubihim. Artinya di dalam akidah yang ada dalam hatinya secara dalamnya, dari hati sanubari, itu yang sakit, yang membuat mereka bergerak, yang membuat mereka beraktivitas di hati itu yang sakit. Sehingga ketika sakit, maka perbuatannya sakit. Nah, kita kalau ada malas melakukan kebenaran, malas menyampaikan kebenaran, ini khawatir sakit akidahnya. Maka bagaimana? Kita harus berakidah yang benar. Jadi jangan sampai akidah kita tidak benar. Harus punya akidah Islamiyah. Kalau dalam tafsir yang lain, makna fi qulubihim maradun itu, dalam tafsir Ibnu Katsir maknanya dalam hati mereka itu ada riya dan kesombongan. Mereka merasa kuat. Hari ini mereka menganggap diri mereka kuat. Mereka punya pengikut yang banyak. Mereka punya komunitas atau orang-orang yang di samping mereka orang-orang kuat. Mereka menganggap mereka punya jabatan, punya kebijakan yang tak bisa dibantah orang. Mereka diberikan kekuasaan. Mereka merasa diri mereka tidak akan bisa dikalahkan. Sahabat dari TV yang memuliakan Allah, itu hanya perasaan mereka. Itulah penyakit akidah itu. Itu hanya perasaan mereka. Maka kalau kita tadi punya penyakit akidah juga, ya mudahlah dikalahkan oleh mereka. Kalau akidah kita belum betul, ya mudah dikalahkan mereka. Kalau dalam pikiran kita ini
Ra'su maliyah, hanya uang saja, harta dunia saja. Walaupun memang itu kebutuhan kita, tapi bukan itulah utama lagi di depan kita ini. Tapi yang utama itu apa? Dasar ketaatan kita kepada Allah. Kalau uang itu bagian dari rezeki, bagian dari hanya sekedar pemenuhan kehidupan kita dalam rangka untuk taat kepada Allah. Sahabat dari TV yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyat ayat-ayat yang Allah turunkan ini, memberi pengajaran kepada kita betapa kadang-kadang orang munafik itu bisa jadi di samping kita. Dia mungkin kawan akrab kita. Ternyata dia memposisikan dirinya untuk menjadi musuh-musuh Islam. Dan dia ingin mencoba mempengaruhi kita. Mungkin kita sangat tegas dalam menyampaikan kebenaran. Dia mencoba mempengaruhi, menakut-nakuti. Jadi cara orang-orang munafik itu bagaimana supaya kebenaran ini tidak menyebar keluar dari mulut kita. Maka mereka akan membuat sebuah ungkapan yang menakut-nakuti orang beriman. Janganlah kalian menyampaikan seperti itu. Buatlah ucapan itu bersahabat. Buatlah ucapan itu yang menyejukkan. Seolah-olah ketika kita menyampaikan Islam dengan benar, seolah-olah membuat orang panas. Bukan. Islam itu sebuah kebenaran, karena dia di dalam Islam itu kan ada ucapan tegas, ada ucapan lemah lembut, ada memang kategorinya harus berakhlakul karimah kita menyampaikannya, ada yang memang sifatnya tegas yang tak bisa ditoleransi. Misalnya ketika ada seorang wanita, dia ingin keluar rumah, dia mengatakan kepada bapaknya, "Wahai ayahku, aku ingin keluar rumah." Kata bapaknya, "Tolong kamu tutup aurat nak ya. Cuman dekat kok pak, cuman dekat ya, cuman ke kedai sebelah." Iya, walaupun dekat, di sana banyak orang yang bukan mahram melihat engkau. Tutup. Sebentar saja ya. Kata orang tuanya tegas, "Tidak boleh, kamu harus tutup aurat. Kalau tak bisa tutup aurat, tak boleh keluar." Ini dianggap orang-orang munafik ucapan yang tidak menyejukkan kaum muslimin. Ketika ada orang yang terjadi, dia mungkin pengusaha, bisnis, terjadi bangkrut, ataupun bermasalah bisnisnya, karena banyak utang-utang riba yang dia lakukan. Lalu ada peluang orang memberikan lagi pinjaman riba kepadanya, dan dia berkonsultasi kepada seorang tokoh agama, "Boleh enggak saya meminjam uang ini? Kan saya akan sulit. Kalau orang Islam tak bisa memberikan bantuan pinjaman sama siapanya." Lalu seorang ustaz tadi mengatakan, "Itu tak boleh, haram. Sekecil-kecil dosa riba seperti berzina kepada orang ibu kandung sendiri." Lalu dia bilang, "Saya ini dalam kesulitan. Apa enggak ada toleransinya sedikit dalam agama?" Tidak ada, haram, tegas. Dianggap mempersulit. Itulah kalau orang agama tak mengerti dia nasib saudaranya. Dia bilang begitu kaum muslimin. Maka ini adalah benih-benih penyakit akidah. Maka kalau kita sebagai seorang mukmin, jaga akidah kita dengan benar. Jaga kebaikan itu dengan benar. Dan jaga kebenaran itu agar sampai kepada jiwa dan pikiran orang Islam. Karena kita khawatir orang munafik itu tak pernah berhenti. Mereka sangat serius untuk menghancurkan kebenaran. Orang kafir juga sama, sahabat dari mereka Allah. Mereka sangat maksimal untuk menghancurkan Islam. Sangat maksimal untuk menghancurkan para tokoh-tokoh Islam yang memang menyampaikan kebenaran dengan tegas. Kenapa? Karena mereka ingin hidup di dunia ini dalam keadaan bebas, tidak diatur dengan aturan yang mampu. Sebenarnya kalau dalam Islam itu sebenarnya mampu memberikan kebaikan, tapi bagi mereka kesulitan. Mereka menganggap kalau pakai aturan Islam, mereka tidak bebas berzina, mereka tidak bebas minum khamar, mereka tidak bebas melakukan atau membuat kebijakan yang menzalimi orang lain. Karena tujuan dari orang kafir dan munafik tidak lain bahwa mereka ingin berkuasa di dunia ini untuk menyalurkan hawa nafsu mereka, agar mereka tidak ada orang yang mampu melarangnya. Itu yang mereka inginkan. Namun Allah telah memberikan gambaran dalam surat Al-Baqarah ayat 8.
ayat 9 dan ayat 10 itu memberi pelajaran kepada kita bahwa kita jangan sampai tergolong orang-orang kafir dan orang munafik, karena bahaya kaum muslimin. Bahayanya di mana? Bahwa nanti ketika kita meninggal dunia, kalau terkategori orang munafik, maka tidak ada tempatnya kecuali di kerak api neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu letaknya di kerak api neraka. Apakah sahabat Idari mau masuk neraka? Tentu tidak. Karena sahabat Idari itulah orang soleh-soleha, orang yang terbaik. Makanya senantiasa nongkrongi acara Idari TV ini untuk mendapatkan pemahaman. Kita sebagai seorang mukmin hanya menukil pendapat-pendapat ulama kita untuk disampaikan kepada umat. Kita hanya menukil risalah-risalah dari Allah dan Rasulnya untuk bisa kita pahami. Kita hanya menukil bagaimana semua kebaikan yang diistiharkan oleh para ulama itu bisa kita amalkan secara bersama-sama, dan kita punya benteng agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka begitulah luar biasanya surah Al-Baqarah ini kaum muslimin. Semoga kita tidak termasuk orang yang munafik itu, kita tetap tidak termasuk orang kafir itu, ataupun kita tergolong orang Islam tapi perbuatan kita orang munafik, perbuatan kita orang kafir. Kita tidak menginginkan itu. Tapi kita adalah orang yang beriman, yang betul-betul yakin kepada Allah dan Rasulnya. Kita berharap kepada Allah SWT mulai hari ini sampai nanti kita meninggal dunia, kita betul-betul sebagai hamba Allah. Kita berharap mulai hari ini sampai kita nanti di mahsyar, tidak satu perbuatan pun, tidak satu detik pun kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan menentang Allah SWT. Tapi kita ingin semua perbuatan kita adalah perbuatan yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Dan terakhir, sahabat dari mereka Allah, muncul pertanyaan, bagaimana agar hati kita itu tidak kena penyakit akidah. Jadi kalau di dalam penyakit fisik, misalnya orang kena penyakit kulit, itu karena selalu bermain di kotor, akhirnya kena bakteri, kena penyakit kulit. Nah, bagaimana penyakit akidah ini? Muncul ketika memang tidak memahami kebenaran dengan benar. Maka untuk menghindari penyakit akidah itu tidak lain adalah kita senantiasa memperdalami akidah kita, memperkuat akidah kita, meyakini Allah dan Rasulnya sebagai yang mengatur hidup kita. Allah melalui Al-Qur'annya, Rasul melalui hadisnya, kita amalkan Islam itu secara totalitas, dan kita selalu menunggu kapan ketika kita ingin melakukan kebaikan, rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan oleh karena itu kita harus khawatir dalam ayat Allah yang terakhir ini kami bacakan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wallazina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat kami akan kami keluarkan atau kami nistakan mereka dari segala sisi, tapi mereka tak mengetahuinya. Maka sahabat dari Allah, semoga kita tidak termasuk orang mendustakan ayat Allah. Kita adalah orang yang membenarkan, mengamalkan dan mencintai ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.